Saya Aldo Suwandi dengan NPM 221FF03097. Saya Arlin Suciwati Anjani dengan NPM 251FF03003. Saya Melia Nur Latifa dengan NPM 251FF03002. Saya Keila Asari Kaladua dengan NPM 251FF03004. Saya Dinawati dengan NPM 251FF03001. Saya Zahra Aulia Purnama dari Prodi S1 Farmasi dengan NPM 251FF03006. Rasalia Zahra Indriani dengan NPM 251FF03007. Pandemi COVID-19 bukan sekadar krisis kesehatan, melainkan tantangan logistik terbesar di abad ini. Di Kota Bandung, pandemi COVID-19 terus berkembang sehingga menuntut 80 puskesmas untuk selalu siap dengan stok obat yang tepat. Masalahnya, lonjakan kunjungan pasien yang tidak terduga seringkali menciptakan risiko kelangkaan obat kritis. Jadi, bagaimana memastikan distribusi obat tetap merata saat kunjungan pasien meledak hingga belasan kali lipat? Inilah yang mendasari tema kami, yaitu dashboard, data kesehatan, analisis tren distribusi obat dan efektivitas terapi pasien COVID-19 di Puskesmas Kota Bandung pada tahun 2020-2022. Kami ingin membedah bagaimana manajemen logistik farmasi Kota Bandung merespon kebutuhan pasien yang meledak karena lonjakannya jumlah kunjungan dari 5.000 menjadi 85.000 kunjungan. Demi memastikan setiap pasien mendapatkan terapi yang efektif, kami tidak hanya melihat angka obat yang keluar, tetapi menganalisis keselarasan antara jenis terapi yang diberikan dengan tren perkembangan pandemi itu sendiri. Pada tahun 2020, kita memulai dengan waspada. Namun, siapa sangka pelayanan kesehatan kita meledak hingga 17 kali lipat. Yang awalnya hanya 5.000 kunjungan menjadi melesat 85.000 kunjungan di tahun 2022. Pada bulan Juli 2021, varian Delta menghantam. Di saat inilah, senjata utama kita, Favipiravir 200 mg dikerahkan secara masif. Tak kurang dari 924.000 unit obat didistribusikan hanya dalam 1 bulan untuk menyelamatkan warga. Nah, di belakang saya ini ada diagram lonjakan penggunaan obat pada bulan Juli 2021. 924.000 dan pada bulan September dan Oktober pada tahun 2021 itu 100.000. Beban ini tidak tersebar rata. Puskesmas Ibrahim Haji menjadi benteng pertahanan utama, menjadi titik rujukan isolasi mandiri dengan volume logistik tertinggi karena kepadatan penduduknya. Belum sempat bernafas, awal 2022 varian Omikron datang. Strategi mulai berubah. Penggunaan multivitamin melonjak secara drastis hingga 40.000 unit seiring dengan meningkatnya kunjungan pasien. Kalian tahu nggak sih siapa yang paling banyak berjuang? Data mencatat 59,22% kelompok dewasa dan 26,56% kelompok lansia. Mereka adalah penerima terbesar manfaat dari distribusi obat. Dan mereka juga termasuk ke dalam kelompok produktif dan kelompok rentan, yang dimana harus kita jaga. Sepanjang pandemi, Favipiravir mencatat angka fantastis dengan 1,24 juta unit. Di sisi lain, multivitamin menjadi pendamping setia dengan total hampir 1 juta unit. Satu untuk menyerang virus, satu untuk pertahanan. Meski laju pemakaian meledak dan tantangan logistik terasa berat, 80 kecamatan di Kota Bandung membuktikan ketangguhannya. Manajemen stok tetap terjaga, memastikan tidak ada warga yang tertinggal. Kita siap. Proses data kami dimulai dengan tahap data acquisition, di mana kami mengumpulkan data dari LPLPO atau laporan pemakaian dan lembar permintaan obat dari 80 puskesmas di Kota Bandung sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Lalu data lainnya diperoleh dari Open Data Kota Bandung
dan situs Pusikov atau Pusat Informasi COVID Kota Bandung. Tahap selanjutnya adalah data cleaning dan transformation. Di sini kami memastikan standarisasi satuan obat dan menangani data kosong atau nol agar hasil perhitungan akurat. Kami juga melakukan teknik grouping atau pengelompokan. Setelah data bersih, kami masuk ke tahap data integration di Tableau. Kami menghubungkan variabel waktu, jumlah kunjungan pasien, dan profil usia dengan jumlah pemakaian obat. Kami menggunakan fitur calculate fields untuk menghitung angka kumulatif dan running total guna melihat laju ketahanan stok secara real time. Hasil akhirnya adalah sebuah interaktif dashboard yang memungkinkan kita melihat tren distribusi secara drill down mulai dari level kota hingga ke detail pemakaian di tiap puskesmas, seperti yang terlihat pada Puskesmas Ibrahim Aji yang memiliki beban distribusi tertinggi. Berdasarkan analisis kami, lonjakan kunjungan dari 5.000 menjadi 85.000 pasien menunjukkan tekanan luar biasa pada sistem kesehatan Kota Bandung. Respon cepat terlihat pada Juli 2021 saat distribusi Favipiravir meledak hingga 924.000 unit dalam sebulan demi menekan fatalitas varian Delta. Kami menilai strategi ini sangat tepat sasaran karena logistik difokuskan pada puskesmas strategi seperti Ibrahim Aji dan diprioritaskan bagi kelompok dewasa serta lansia yang mencakup lebih dari 85% distribusi. Menariknya, pada tahun 2022, efektivitas terapi mulai bergeser ke arah preventif dengan kenaikan sediaan multivitamin sebesar 40.000 unit. Meskipun secara total, Favipiravir tetap mendominasi dengan 1,24 juta unit. Hal ini menunjukkan adaptasi protokol medis yang fleksibel terhadap karakter varian virus yang berbeda. Kesimpulan utama kami, manajemen farmasi Kota Bandung memiliki resiliensi yang luar biasa terbukti dari kemampuan memenuhi kebutuhan obat yang melonjak ribuan persen tanpa pernah melampaui batas kritis stok nasional. Berdasarkan analisis mendalam yang telah kami lakukan, kami merumuskan 5 rekomendasi strategis untuk memperkuat pertahanan kesehatan di Kota Bandung ke depannya. Pertama, prioritas stok untuk kelompok risiko tinggi. Kita harus memastikan ketersediaan obat dan vitamin tetap terjamin bagi lansia dan pasien risiko tinggi guna menekan angka fatalitas. Kedua, sinkronisasi stok sediaan obat, antivirus, dan multivitamin. Manajemen logistik harus fleksibel dalam mengatur risiko stok, menyesuaikan dengan karakter varian virus yang sedang mendominasi di lapangan. Ketiga, pemanfaatan dashboard sebagai alat monitoring utama. Dinas Kesehatan perlu menjadikan visualisasi data sebagai instrumen pengambil kebijakan secara real time untuk mendeteksi potensi kelangkaan obat sejak dini. Keempat, penyesuaian stok penyangga di puskesmas padat. Puskesmas dengan volume kunjungan tinggi, seperti Ibrahim Aji, perlu memiliki kapasitas gudang yang lebih besar untuk penyangga kebutuhan wilayah sekitarnya. Terakhir, target distribusi berbasis usia produktif. Mengingat mobilitas yang tinggi, ketersediaan suplemen dan obat bagi kelompok usia produktif menjadi kunci untuk memutus rantai penularan di tingkat keluarga. Melalui langkah-langkah ini, kita tidak hanya sekedar bertahan dari pandemi, tetapi membangun sistem kesehatan yang lebih tangguh dan siap menghadapi tantangan di masa depan.